keterangan di dalam kubur. Sedangkan kubur orang yang selalu berbuat kemaksiatan akan dipenuhi dengan kegelapan. Ditampakkan setiap pagi dan sore tempatnya kelak pada hari kiamat, apakah di surga atau di neraka. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya hubban huwa imadi yawmal ma'adi nabiyuna tahal muhtar hadzal ladzi sara la ilah thumma dana fatadalla هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتدلى fahuwa imad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallama tasliman mazidan. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menerangkannya di atas segala agama-agama yang sudah diturunkan melalui nabi-nabi sebelumnya. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rasa syukur kita kepada Allah SWT yang segala nikmat yang telah dilimpahkan diberikan kita kepada kita semuanya adalah kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa kita ukur. Salah satunya adalah kenikmatan sehat, kenikmatan kesempatan, dan yang paling mendasar adalah kenikmatan iman dan kenikmatan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Pada saat seseorang tidak memiliki kenikmatan, apalagi kenikmatan berupa iman, maka tempat yang kekal, tempat yang abadi adalah neraka.
Sebaliknya, kenikmatan yang luar biasa yang dimiliki oleh seseorang pada saat memiliki keimanan, walaupun selama dunia masih melakukan hal-hal kemaksiatan, insya Allah Allah akan memberi kesempatan untuk memasuki surganya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang nantinya meninggalnya secara husnul khatimah, yang insya Allah dengan meninggalnya dengan husnul khatimah Allah akan menempatkan kita semuanya di surganya, di jannahnya, dan itu adalah impian kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW. Kita hanya meyakini adanya Allah, meyakini hanya Nabi Muhammad sebagai utusannya. Tidak cukup hanya seperti itu, tetapi pada saat kita berupaya dan memaksimalkan diri di dalam kehidupan kita untuk terus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka peluang husnul khatimah insya Allah akan mengiringi kita dengan berupaya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, pekan kemarin kita membahas beberapa hal sebagai kelanjutan 2 pekan yang lalu, yaitu tentang dahsyatnya kehidupan setelah kehidupan kita selama ada di dunia, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa maddinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Itu yang oleh kita semuanya akan kita dapati setelah kita berada di alam kubur pertama kali, setelah dipisahkannya roh dengan jasad kita. Orang-orang yang tidak mendapatkan fitnah kubur, secara singkat kemarin saya sampaikan, yaitu para nabi. Yang kedua adalah para siddiqun. Siddiqun itu adalah orang-orang yang sangat teguh kepercayaannya kepada kebenaran Rasulullah, yaitu salah satunya sahabat-sahabat yang tanpa meragukan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasul kita Rasulullah SAW, tanpa meragukan sedikit pun. Bahkan peristiwa besar dan peristiwa yang mustahil, yaitu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Rasulullah jadi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, adalah perjalanan yang luar biasa jauhnya, ditempuh dengan singkat oleh Rasulullah dengan kendaraan yang disiapkan oleh Allah SWT. Perjalanan dari bumi ke langit yang ketujuh itu adalah perjalanan yang mungkin kita semuanya bisa jadi, kalaupun itu terjadi saat ini, belum tentu kita mempercayainya. Tetapi para sahabat yang meyakini tentang peristiwa itu, mereka itu adalah golongan orang-orang yang siddiqun, yaitu orang-orang yang sangat teguh kepercayaannya kebenaran kepada Allah, kepada Rasulullah. Dan kita semuanya punya kesempatan yang tidak pernah ketemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Membayangkan wajahnya saja juga tidak ada. Dokumentasi, foto, dan sebagainya. Karena memang pada saat itu tidak seperti sekarang yang dokumentasi, apalagi sekarang selfie dan sebagainya. Kalau di zamannya Rasulullah dia tidak ada. Maka kita pada saat
ini, seandainya kita meyakini tiada Tuhan selain Allah dan meyakini atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi, adalah termasuk umatnya yang dijamin surga. Dan orang yang terbebas dari fitnah kubur yang ketiga adalah para syuhada, orang-orang yang meninggal dunia dalam peperangan di jalan Allah. Tapi ada yang mengatakan saat ini tidak ada peperangan, gitu ya, kecuali yang ada di sana di Palestina bagi kaum saudara-saudara kita yang Muslim. Anak-anak kita semuanya pada saat kita belajar mencari nafkah itu adalah proses dalam perjalanan perjuangan. Man kharaja fit talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang menuntut ilmu, guru maupun anak, gitu ya, dia berada di jalan Allah sampai dia pulang kembali, termasuk orang-orang yang mencari nafkah dan sebagainya. Berikutnya adalah para murabbitun. Murabbitun adalah orang-orang yang menjaga di perbatasan wilayah pertempuran. Kalau di Indonesia mudah-mudahan tidak akan terjadi kembali ya. Dan yang berikutnya adalah anak-anak dan orang gila. Anak-anak itu belum bisa membedakan secara sempurna antara hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Orang gila itu tidak bisa berpikir mana yang benar, yang mana yang salah. Apa yang dia perbuat adalah sesuatu yang benar menurut orang gila. Berikutnya yang akan kita bahas adalah nikmat kubur atau siksa kubur. Barang siapa yang berhasil menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, maka ia akan mendapatkan nikmat kubur. Dia lolos, gitu ya, dengan pertanyaan yang saya sebutkan minimal 3 hal tadi itu. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Pertanyaan itu dan dapat dijawab oleh orang yang saat itu sudah meninggal, maka dia akan selamat dan akan mendapatkan nikmat kubur. Adapun seseorang yang gagal menjawab pertanyaan kubur, maka ia akan mendapatkan siksa kubur. Walaupun mungkin orang itu sudah menghafal sehafal-hafalnya, tetapi dia ingkar, begitu ya, ingkar dan selalu berbuat maksiat, maka tidak lain yang didapatkan kecuali adalah siksa kubur. Ruh orang-orang yang beriman akan tidur di kuburnya, tetapi kebalikannya, ruh orang-orang kafir, orang-orang yang ya di dalam kehidupan dunianya berbuat maksiat, kehidupannya sehari-harinya digunakan untuk maksiat, maka akan disiksa di kuburnya. Kubur orang yang yaitu yang beriman akan mendapatkan cahaya. Inna ahadakum idza mata uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi in kana min ahlil jannah famin ahlil jannati wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar. Yuqalu hada maq'aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan keadaan tempatnya setiap pagi dan sore. Jadi jika seorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya tempatnya. Tempatnya di sini yang akan datang setelah di alam kubur, di padang mahsyar, gitu ya, akan diperlihatkan setiap pagi dan sore
apakah dia akan menempati di surga ataupun di neraka. Jika ia termasuk penghuni surga, maka diperlihatkan tempatnya di surga. Nampak surga, bagaimana kehidupan surga, bagaimana surga yang akan ditempatinya. Maka akan diperlihatkan tempatnya di surga. Adapun orang-orang yang termasuk penghuni neraka, maka akan diperlihatkan tempatnya, yaitu neraka di setiap pagi dan sore. Akan dikatakan kepadanya hingga Allah membangkitnya kepada hari kiamat. Siksa kubur itu akan menimpa ruh dan jasad kita. Menampakkan neraka setiap pagi dan sore merupakan bagian dari siksa kubur. Walaupun mungkin tidak dipecuti ya pada saat pertama kali yang dirasakan, tidak. Ada yang mengatakan bahwa pada saat seseorang itu meninggal di zamannya, mungkin di awal mulai Rasulullah memberikan sebuah firman-firman, menyampaikan firman-firman Allah, kebenaran Allah, lalu dia ingkar dan dia meninggalnya dengan su'ul khatimah, dengan kekafirannya, maka mulai meninggal sampai saat ini dia akan dinampakkan neraka yang akan ditempatinya. Kebalikannya, orang yang meninggal dengan husnul khatimah, maka setiap pagi dan sore akan dinampakkan surganya. Dan pada saat seseorang itu melihat surga, maka itulah kenikmatan, yaitu yang disebut dengan nikmat kubur. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Ada lagi sebuah hadis yang di situ menyampaikan sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa yang besar. Salah satu dari keduanya suka mengadu domba. Jadi bukan dosa besar. Ya, salah satunya adalah dari keduanya suka mengadu domba. Ketemu Ustadz Fikri sampai dirasani Pak Basuni. Tadi Ustadz Fikri menyampaikan kalau Pak Basuni itu begini-begini, hal yang itu namanya mengadu domba, gitu ya. Yang dikatakan tentang Ustadz Fikri tidak benar, yang dikatakan tentang Pak Basuni juga tidak benar. Hanya ya mungkin bisa jadi saya bersuudzon kepada Ustadz Fikri dengan berita itu, sehingga saya benci dengan Ustadz Fikri. Kebalikannya, Ustadz Fikri mendengarkan berita tentang yang saya ucapkan dan itu tidak benar, dan Ustadz Fikri ya merasa marah, bisa jadi. Dan bisa jadi mungkin Ustadz Fikri tidak pernah ke masjid gara-gara ya itu tadi, adu domba yang dilakukan oleh. Dan yang lainnya tidak bertabir ketika ia buang air kecil. Kalau orang yang buang air kecil tidak bertabir itu biasanya di mana sering kita lihat Ustadz Fikri? Di perjalanan, gitu ya. Di perjalanan, saking kebelete, ya itu biasanya yang banyak dilakukan bapak-bapak itu Ustadz Fikri ya. Kalau masih anak-anak mungkin masih maklum, gitu ya. Bapak-bapak apalagi tidak sampai bersuci. Jadi ini penghuni kubur ini disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar, ya, karena mengadu domba dan tadi. Jadi buang air kecil dan tidak bertabir, artinya tidak ditutupi, gitu ya. Itu hadis yang memang ya
yang disampaikan oleh Rasulullah. Makanya suatu saat tadi itu di perjalanan Rasulullah mendengar siksaan, rintihan orang yang ada di kubur itu. Karena apa? Salah satunya ya membersihkan istinja ya istilahnya Ustaz ya. Ya tidak membersihkan setelah BAK gitu ya, tidak membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dan yang terakhir mungkin setelah di alam kubur, maka kita ya setelah terjadi tiupan faza, yang di situ tiupan faza itu tiupan dari malaikat yang peniup sangkakala itu apa? Siapa? Malaikat siapa? Israfil. Kalau Israel itu pencabut nyawa. Ya mungkin sebagai gambaran nanti kalau tahun baru ya, tapi nggak seringan itu begitu ya. Dan mudah-mudahan kita tidak sampai, anak keturunan kita tidak sampai di zaman ditiupkannya ini ya sangkakala itu ya, sebagai tanda berakhirnya dunia. Karena di situ mendekati hari kiamat itu, di situ tidak ada orang yang beriman sama sekali. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita tidak sampai menemui ya kehidupan di dunia itu. Pada saat mulai ditiup, maka hancurlah alam semesta. Hancur. Kalau ingin tahu bagaimana gambarannya, maka di situ bacalah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah gitu ya. Itu sampai nanti dicoba dilihat apa artinya. Kemudian setelah 40 masa ditiuplah tiupan kebangkitan. Setelah itu semua manusia dibangkitkan dari alam kubur. Jadi ditiuplah sangkakala gitu, maka matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki Allah SWT. Yang dikehendaki di sini bisa jadi para malaikat gitu ya. Kemudian ditiuplah sangkakala berikutnya, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan. Yang dimaksud keputusan ini ya di yaumul hisab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jarak antara kedua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, apakah 40 hari ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aku tidak mau mengatakannya. 40 itu yang dimaksud 40 hari, katanya para sahabat. Rasulullah menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Para sahabat bertanya, apakah 40 bulan? Rasulullah menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Para sahabat bertanya lagi, apakah 40 tahun ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, aku tidak mau mengatakannya. Lalu Rasulullah kembali bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit, maka manusia akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Jadi dari alam kubur mulai bangkit manusia yang setelah dimatikan, mulai berubah dan seperti tumbuhnya sayuran. Tumbuhnya sayuran. Tidak ada anggota tubuh pun dari manusia melainkan akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor tersebut manusia disusun kembali pada hari kiamat dan semuanya akan dibangkitkan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan ya mungkin seperti Papa Dali atau siapa itu kemarin yang di kremasi, iya kremasi.
Apakah juga akan dibangkitkan? Semuanya akan dibangkitkan. Walaupun setelah dibakar, setelah itu dibuang ke mana? Ke laut begitu ya. Allah itu maha segala-galanya. Maka manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak digitan. Sebagaimana diriwayatkan sabda Rasulullah, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak digitan. Udah nggak usah dibayangkan bagaimana tidak berpakaian, tidak tadi itu ya, karena tidak ada yang berpikir nanti kalau sudah di padang mahsyar setelah dibangkitkan, tidak ada yang berpikir mana istriku, mana suamiku, mana orang tuaku. Semuanya memikirkan diri sendiri. Sebagaimana kami, kemudian Rasulullah membacakan sebuah ayat, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti akan kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Dan yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu yang dikenal dengan bapaknya para nabi, yaitu Nabi itu ya. Ini kurang satu ya gitu ya, dilanjut atau pekan depan Ustaz yaitu di padang mahsyar. Ini kayaknya harus to be continue untuk berikutnya aja ya. Baik, jadi itulah kehidupan yang nantinya kita alami setelah manusia semuanya dibangkitkan dari alam kubur. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang meyakini dan mempercayai itu semuanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang meyakini dengan terus berupaya menyelamatkan diri mulai dari siksa kubur, termasuk nanti pada saat kita dikumpulkan yaitu di padang mahsyar. Tapi insya Allah pembahasan padang mahsyar nanti kita bahas di pekan berikutnya di padang mahsyar. Setelah itu ada yaumul hisab, hisab manusia gitu ya. Itu sebagai nanti penentu ya, kita akan masuk di surga, dan kita akan juga mengakhiri semesteran atau akhir tahun, yaitu pembagian kitab catatan amal, rapot kita selama kita menjalani kehidupan di dunia. Dan insya Allah setelah itu kita berada di mizan. Mizan itu timbangan yang akan menimbang manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita sekali lagi termasuk hamba Allah yang selalu mendapatkan petunjuknya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya hubban. فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار. هذا الذي
وعمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا